9,9 triliun lenyap. Jejak Nadiem diendus ke jagung. 9,9 triliun rupiah. Ulangi perlahan, biar nyesek. 9,9 triliun. Bukan buat bangun sekolah, bukan buat naikin gaji guru, tapi buat beli laptop Chromebook. Laptop yang bahkan siswa nggak butuh. Laptop berbasis internet, sementara sinyal aja putus nyambung. Dan ini kejadian pas eranya Nadiem Makarim. Yes, mantan menteri, mantan bos startup. Tapi kebijakan digitalnya lebih mirip dropshipper, yang penting cuan muter, bukan fungsi nyambung. 9,9 rupiah triliun tuh bisa beli berapa juta laptop standar. Tapi mereka pilih Chromebook yang diuji 2019, dinyatakan nggak efektif. Tapi tetap dibeli, karena di negeri ini yang nggak dibutuhkan tetap dibeli. Untung Kejagung mulai usut. Karena kalau enggak, yang pintar bukan siswanya, tapi yang ngatur proyeknya. Kejaksaan Agung usut dugaan korupsi pengadaan laptop 10 triliun di Kemendikbud. Laptopnya Fir'aun, laptopnya raksasa, harga 10 triliun. Kira-kira beli laptop 10 triliun itu dapat berapa banyak? Berapa gedung kalau ditumpuk? Berapa truk kalau dimuat? Laptopnya jin apa iblis itu sampai 10 triliun. Jadi pengadaan laptop senilai 10 triliun itu, laptop itu namanya Chromebook. Nah, itu di tahun anggaran 2019 hingga 2023. Tahu sendiri siapa presidennya? Pak Jokowi. Siapa menterinya? Pak Nadiem Makarim. Nggak mungkin juga ya Pak Nadiem Makarim itu korupsi diambil sendiri. Pasti untuk setor ke atasannya ya. Siapa atasnya Pak Jo? Aduh, korupsi lagi 10 triliun. Bayangkan 10 triliun. Hah? Pengadaan laptop saja, laptop apa itu? Ciptaan mana? Ciptaan planet? Ciptaan alien itu sampai 10 triliun itu harganya. Ya Allah, berapa harga satuannya ya Allah. Laptop 5 juta aja udah dapat itu, kalau dikali 10 triliun udah dapat berapa gunung laptop itu. Korupsi lagi. Dibuat apa kira-kira duit korupsinya? Apa dibuat nyapres? Kejaksaan Agung usut tuntas korupsi ini sampai ketahuan siapa pelakunya. Paling nanti ujung-ujungnya pelakunya ya staf. Dirjen. Paling staf lah ya. Nanti ujung-ujungnya menterinya nggak kena, presidennya nggak kena juga. Padahal di setiap pengadaan itu kan pasti ada itu tanda tangan dari atau izin dari atasan, dari menteri, dari presiden juga. Nilai 10 triliun, bayangin. Itu nggak mungkin nggak ada persetujuan presiden atau menteri. Nggak mungkin hanya staf aja. Duit 10 triliun nggak mungkin. Iya kalau 10.000 nggak usah izin menteri. 10 triliun bos. Ya, semoga lekas kena korupsi ini. Kira-kira kalian dapat nggak laptop yang 10 triliun itu? Kayak apa? Lihat dong. Bayangin, jutaan laptop biasa-biasa aja dibeli dengan duit rakyat tanpa mikir dua kali. Hasilnya, uang negara 9,9 triliun rupiah amblas begitu saja. Nadiem Makarim, yang katanya bakal bawa perubahan di dunia pendidikan, malah bikin gaduh. Dulu kan setiap kali saya buat kebijakan ribut kan? Iya kan? Ya iyalah! Proyek laptop Chromebook 2019 sampai 2022 ini bikin orang geleng-geleng. Bayangkan, 3,5 triliun rupiah dari dana sekolah, 6,3 triliun rupiah dari dana alokasi khusus, cuma buat beli laptop yang ternyata nggak guna. Pustakom udah uji coba 1000 unit Chromebook di 2019, dan apa? Gagal total. Kenapa coba? Ya karena internet di Indonesia kan nggak merata, bro. Tapi tim teknis kayaknya disuruh bikin kajian yang ngedukung Chromebook. Karena mencium bau kecurangan, Kejaksaan Agung mulai mengendus kasus ini. Nadiem, yang diimpikan jadi harapan pendidikan, kini dicap sebagai Mendikbudristek terburuk. 9,9 triliun rupiah terasa sia-sia. Dan pertanyaan besar menggantung siapa yang harus bertanggung jawab.
mau ngomong, ya. Makanya setiap ada masalah di tingkat desa itu susah diselesaikan. Kenapa? Camatnya ikut terlibat di situ, bupatinya juga ikut terlibat di situ. Ya. Dan harus diketahui bahwa dana desa itu diusulkan oleh bupati. Orang yang kepala batu mungkin dana desanya bisa dikurangi, yang tidak bisa kerjasama. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Bagus, pemerintah pusat itu punya program bagus, cuma bagaimana ini bisa berjalan, sistem pengawasannya, kemudian apakah mereka benar-benar mampu bisa mengelola dana sebesar 3 miliar, 2 miliar, 1 miliar di tingkat desa loh, bisa menghasilkan keuntungan 1 miliar. Itu jadi tanda tanya besar bagi kita loh. Tidak usah 1 miliar. Dia bisa menghasilkan saja 100 juta, ya, 50 juta tiap bulan. Itu sudah kita harus berterima kasih. Ya. Kalau dan 50 juta, 50 juta anggap, ya bagaimana Bu? Ini, kalau gajinya itu awal kerja sebelum menghasilkan itu apa diambilkan dari 3 miliar itu atau ada anggaran sendiri Bang? Kira-kira kalau Abang. Nah ini juga sebelum tahu. Kawan-kawan. Aku udah punya cerita. Kita sama-sama, mohon izin, kita sama-sama buta tentang hal itu. Saya curiga begini, saya curiga mereka itu digaji daripada dana desa. Saya curiganya ke situ. Enggak, maksudnya kan itu belum kerja, tapi bulan pertama kan tetap harus gajian kalau itu digaji. Ya, udah gajian lah dia. Nah itu dari mana gitu, apa dari 3 miliar itu? Bukan Bang. Ada anggaran sendiri. Itu nanti dibebankan kepada desa untuk menggaji para pengurus koperasi itu. Besar kemungkinan itu. Berarti lama-lama 3 miliar itu gaji doang. Bang Bingo, ya. Itu masih asumsi, kita belum tahu pastinya. Apakah itu dari dana desa atau dari dana yang dipinjamkan ke koperasi, itu masih asumsi. Belum kita tahu fixnya seperti apa. Ya, draftnya juga kita belum memahami. Ini kan kita curiganya dari situ. Maksud saya kok ini kan gaji Bapak Sotit tadi bilang 5 juta. Nah itu dari mana dulu gitu? Belum kita tahu, kita belum bisa menjawab abangku. Iya. Baru asumsinya Mr. Mokhtar, Bang Mokhtar. Tapi dari mana itu dan digajinya mereka bulan pertama kita belum tahu. Saya paham apa yang abang maksud. Mereka belum bekerja, baru penataan. Tapi sudah digaji. Dari mana gajinya? Siapa yang membayarkannya kan gitu? Ya, itu betul. belum kita tahu jawabannya. Begitu loh, Bang. Yang saya khawatirkan adalah asumsi saya juga. Yang saya khawatirkan kayaknya enggak Bang. Gimana, Bang? Kayaknya kalau diambilkan dana desa enggak. Karena apa? Iya, saya juga yakin. Karena apa? Apa namanya pihak kepala desa atau orang yang sudah menjabat di desa aja kan tidak diperbolehkan untuk menjadi pengurus koperasi. Menurut saya loh. Dari mana gitu? Menurut saya tidak diambilkan dari dana desa gitu. Nah, kalau sendiri Pak Lugi. Sebab masalahnya apa ya? Kalau orangnya sebenarnya dari tinggal orangnya. Sekarang ini orang pada curiga itu kan duit besar ya. Jangankan sampai 3 miliar satu koperasi. Dana desa yang anggaran desa tempatku itu kan kurang lebih 1,7 kalau nggak 1,5. Di tahun 2024 itu disalahgunakan 700 juta. Ini sedang di rekeningnya sedang dibekukan ini sama pemerintah daerah. Padahal itu dananya cuma kalau itu bukan hanya di tempat gitu loh. Di tempat Luki, di tempat lain, dana desa dipakai untuk nyewa LC, karaokean. Dari bendahara sampai kepala desa, tapi kalau kepala desanya karena koperasinya banyak pasti bisa sih ya ngembalikan uang segitu. Tapi yang jadi masalah dengan dana 1,5 aja bisa disalahgunakan 700 juta di tahun 2024 kan gitu. Ini sama pemerintah daerah dibekukan, dikasih waktu 2 bulan, harus kembalikan. Kalau nggak dikembalikan baru diproses gitu. Oke. Diabel sudah bisa dengar Diabel? Kami butuh masukan Diabel. Bang Gibranesia, saya tambah lagi sedikit ya. Oke. Kemudian saya melihat itu bahwa ternyata Koperasi Merah Putih ini bisa mengambil kredit di Bank BRI ya. Yang kita takuti apa yang terjadi kalau seluruh Indonesia kepala desa mengambil kredit
ya di BRI dan tidak bisa mengembalikan itu, Dan kasihan macet itu Bang 50%, BRI-nya. bangkrut tuh BRI-nya BRI-nya. itu kasihan. Ya, Meskipun tapi kan itu ngambilnya 15 BRI juta, disuntik lagi 20 dari juta. Danantara, Bang. Oh, nggak bisa begitu cara berpikirnya, Bu. Danantara Nggak bisa, itu adalah nggak bisa milik cara berpikirnya BRI. begitu. BRI itu sekarang BUMN harus bagi dividen ke Danantara. Negara. Danantara Betul. itu Iya. berarti kalau BRI bangkrut, otomatis Danantara ikut tanggung jawab dong. Iya. Bukan, dananya berkurang, nggak ada suntikan dana ke situ. Nah, Iya terus kan? yang Danantara Jadi itu begini loh, Bang. gimana, Bang? Kalau sepemahaman saya, Danantara itu bukan hanya dividen. Kalau dividen, modal Danantara, modal BI, BUMN, Mandiri itu utuh. Kalau dividen loh ya, karena yang diambil adalah keuntungan bersihnya. Tetapi yang jadi masalah adalah Danantara bukan hanya dividen bank, tapi seluruh harta bank yang diklaim sebagai harta bank, termasuk juga uang para nasabah. Karena perhitungan di bank, harta bank itu ya juga uang nasabah. Jika terjadi krisis ekonomi, krisis global seperti yang dilakukan oleh George Soros, lalu rakyat karena ketakutannya menguras uangnya di bank, otomatis harta banknya ambles. Lah iya Bang Gibran, maksud saya gini loh Bang Gibran, ini kan koperasi bisa mengajukan kredit ke BRI. Ya kan? Terus terjadilah kredit macet. Nah kalau itu misalkan ada 50% saja seluruh Indonesia desa ini kredit macet, otomatis kan Bank BRI kolab, Bang. Iya betul, kolaps. Ini terus BRI ini terus dapat suntikan dari mana? Kalau dulu kan dari pemerintah kayak Garuda itu. Nah sekarang itu kan dividen saja bukan dibagi ke pemerintah tapi dibagi ke Danantara. Lah apakah Danantara kalau ngerti BFI kolab karena kredit macet kan minta dana ke ini karena dividennya sudah ke sana. Itu loh Bang maksud saya. Iya Bang, bukan dividennya Bang. Kalau dividen di saat bank kolab itu pengaruhnya nggak ya besar tapi nggak sampai terlampauin lah. Karena yang dibagi adalah dividen, keuntungan bersih. Tapi ini bukan dividen sama modalnya dimasukkan menjadi modal Danantara, Bang. Lah makanya kalau yang saya khawatirkan seperti tadi. Kemana gitu loh. Maksudnya ya. BRI ini minta dananya kemana? Minta subsidi dananya gitu loh. Ya kemungkinan besar bukan ke Danantara, tapi ditalangi oleh pemerintah. Seperti kejadian beberapa tahun yang lalu saat terjadi likuiditas bank. Lewat Bank Indonesia itu. Lewat Bank Indonesia nanti ditalangi. Iya. Nah, kok kalau apabila nanti desa termiskin itu nanti memang bisa, itu berarti desa maju apalagi. Tetapi kalau yang dites nanti desa maju, ya itu tidak bisa dijadikan sampel. Pada akhirnya nanti ini saya kasih tahu ya. Boleh percaya tidak? Kalau kita sama-sama panjang umur ya. Karena sifatnya koperasi dia cari keuntungan, dia nanti mencari dan memberikan pinjaman kepada orang yang bisa bayar. Pada akhirnya nanti penikmatnya adalah para pengusaha yang ada di desa-desa itu, karena otomatis dia bisa bayar. Besar kemungkinan juga nanti kepala desa minjam di situ. Kenapa dia punya gaji bulanan? Jangan salah. Memakai KTP orang, memakai kartu KK orang, tetapi atas nama dia. Jangan salah. Ya. Jadi kita ini akhirnya nanti jadikan tumbal, senantiasa jadi tumbal terus, rakyatnya jadi tumbal terus. Makanya kalau ini sekaligus, ya saya khawatir. Ini boleh percaya, boleh tidak. Sama-sama kita dengar nanti. Ya. Masalahnya kompleks sekali ya Bang Muhtar ya. Masalahnya sangat kompleks. Ya, atas nama rakyat, tetapi minjam nanti para pengusaha yang ada di desa itu. Bang Mokhtar. Masyarakat kecil, tunggu dulu Bang Gibran. Nanti masyarakat kecil dikasih pinjaman berapa? 1 juta, 2 juta. Nah sementara yang sanggup mengembalikan pinjam ratusan juta. Kenapa dia sanggup mengembalikan? Karena pada prinsipnya koperasi Merah Putih ini adalah mau cari keuntungan sekaligus menolong masyarakat. Tetapi masyarakat mana yang ditolongnya nanti? Ini kita harus kaji betul-betul inilah. Kalau mau lakukan satu uji coba, jangan di desa yang sudah maju. Lakukan uji coba umpamanya di mana? Desa-desa pantai, desa macam Gunung Kidul tadi, berhasil tidak?
Kalau di situ gagal berarti yang lain akan gagal. Kalau di desa maju kita uji coba, udah jelas berhasil. Karena mereka sudah punya kemampuan untuk mengembalikan uang. Menurut saya seperti itu. Dan akan kita buktikan nanti kalau kita sama-sama panjang umur. Makanya berarti di desa terisolasi, terpinggir, terluar berarti Bang ya, yang posisinya menjadi desa termiskin. Makanya saya begini Bang, nggak apa namanya Bang Muhtar Bang, dari awal apa namanya mau pembentukan koperasi merah putih ini saya kan sudah menyampaikan, ini nanti jangan-jangan koperasi merah putih itu sama dengan KUD itu, ketua untung duluan. Ya iya. Karena apa? Kalau begini Bang, maksud saya begini, kalau perekonomian sekarang ini bisa dikatakan kan sudah merata ya. Baik apa namanya orang tani di bawah itu yang dikeluhkan kemarin-kemarin itu kan dipersulit pupuk. Kadang harganya mahal tapi barangnya nggak ada. Kan gitu. Jadi kalau untuk orang tani bawah itu udahlah, kalau masalah penjualan kemana itu nggak perlu dikendalikan. Karena apa? Di daerah juga itu apa namanya tengkulak itu kan sudah bersaing. Nah, pemerintah itu harusnya apa namanya memfasilitasi ya seperti itu. Nah, dibuat tengkulak legal ya dari atas sampai bawah itu betul-betul dikawal dengan baik. Gitu loh. Kalau yang betul-betul mendapatkan subsidi ya kasihkan subsidinya, jangan sampai subsidi dilebihin nanti dijual kepada orang yang tanahnya lebar. Yang terjadi itu di daerah kebanyakan seperti itu, katanya namanya lelang, kan begitu. Itu yang jadi masalah. Jadi apa namanya? Saya juga nggak berharap seperti itu, tapi saya sudah berangan-angan dulu KUD itu kan seluruh Indonesia ya. Nah sekarang mau di